apa aja yang perlakuan dari orang lain kepada pekerja yang bisa diindikasikan sebagai pelecehan seksual atau kekerasan yang sering terjadi di tempat kerja, khususnya tuh ke pekerja perempuan, Bu. Karena sekarang dari data yang ada itu pelecehan itu tidak hanya dialami oleh pekerja perempuan saja, pekerja laki-laki juga banyak mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di tempat kerja antara lain yaitu melakukan Halo rekan Naker, kembali lagi di Naker, Nanya Kerjaan. Di sini kamu bisa bertanya berbagai hal terkait informasi ketenagakerjaan dan kami akan hadirkan ahlinya. Bersama saya, host magang, Ersa. Bersama saya, host magang. Bersama saya, Ersa, host magang, kita akan membahas topik yang penting dan relevan, yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Kekerasan seksual di tempat kerja bukan hanya sebuah isu yang berdampak pada individu, tetapi juga pada keseluruhan lingkungan kerja dan produktivitas perusahaan. Dan menurut survei yang dilakukan oleh Populix, 41% responden pekerja di Indonesia ternyata pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerjanya. Untuk itu, hari ini kita akan mendalami berbagai aspek penting tentang topik ini. Mulai dari mengenali tanda-tanda kekerasan dan pelecehan seksual, prosedur penanganan yang tepat, hingga langkah-langkah pencegahannya. Hari ini kita ditemani oleh narasumber kita, mediator hubungan industrial ahli media, Ibu Endang Yuniastuti. Halo Mbak Elsa. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Luar biasa. Saya enaknya manggil Ibu, Mbak. Ibu aja, yang penting jangan Bapak deh. Oke, Ibu. Jadi gini Ibu Endang, kita hari ini akan mengupas isi dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023. Implikasinya bagi perusahaan dan pekerja, serta langkah yang bisa diambil untuk menerapkan keputusan ini. Jadi udah siap ya Bu ya? Oh ya, silakan. Oke, udah siap. Nah, kalau misalnya nih saya lihat di media sosial nih Bu, sering banget ada laporan atau ada curhatan dari pekerja-pekerja yang mendapatkan perlakuan yang tidak berkenan untuk si pekerjanya ini dari rekan kerjanya ataupun atasannya. Biasanya yang udah pasti rame tuh Bu, kalau misalnya udah ada tawaran kayak temenin staycation saya atau temenin saya karaoke, itu biasanya udah mulai rame tuh. Nah, tapi sebenarnya Bu, apa aja yang perlakuan dari orang lain kepada pekerja yang bisa diindikasikan sebagai pelecehan seksual atau kekerasan yang sering terjadi di tempat kerja, khususnya tuh ke pekerja perempuan, Bu? Oke, jadi sebelum saya lanjutkan ya, mungkin perlu saya tegaskan atau garis bawahi di sini bahwa pelecehan seksual dan kekerasan yang sering terjadi di tempat kerja itu biasanya tidak hanya terjadi pada pekerja perempuan. Semua orang, laki-laki dan perempuan, berpotensi mengalami pelecehan seksual dan kekerasan. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual dan kekerasan yang sering terjadi di tempat kerja itu ada bermacam-macam. Tapi tujuannya tetap sama, adalah merendahkan harkat dan martabat seseorang. Bentuk-bentuk pelecehan seksual itu antara lain yaitu pelecehan non-fisik, pelecehan fisik, dan kekerasan berbasis elektronik. Nah, mau nggak kita kupas satu persatu? Boleh tuh Bu, dari awal nih kita non-fisik dulu. Pelecehan seksual non fisik antara lain pelecehan verbal atau lisan. Misalnya merupakan komentar atau lelucon, misalnya Mbak punya temen ya menggoda seseorang tetapi menyangkut kehidupan seseorang atau menyangkut bentuk tubuh. Itu tidak boleh, itu merupakan pelecehan non fisik juga. Yang kedua, pelecehan isyarat atau visual yang dilakukan berulang-ulang. Misalnya kita ada
teman lewat itu siul-siul, itu nggak boleh. Atau misalnya kita menatap seseorang itu dengan kedip-kedip mata. Jadi hati-hati, kadang-kadang kan ada teman-teman ya yang sebenarnya kelilipan apa-apa ya. Kalau kelilipan kan beda ya, nggak berulang-ulang. Tapi kalau berkedip-kedip itu istilahnya sengaja, itu kan kelihatan ya. Berulang-ulang itu merupakan salah satu bentuk pelecehan non fisik. Terus selanjutnya itu misalnya contohnya itu yang berbentuk tadi itu isyarat itu misalnya kita biasanya itu menggigit-gigit bibir itu dengan memperhatikan seseorang penuh nafsu, itu juga nggak boleh. Itu termasuk salah satu pelecehan yang berbentuk isyarat atau visual. Selanjutnya yang non fisik itu pelecehan psikologis atau emosional, yaitu misalnya kita diam-diam nih deketin Mbak Ersa, merayu gitu, itu nggak boleh. Nah, untuk itu yang tadi yang non fisik udah jelas ya Mbak Ersa ya. Nah, kalau yang fisik udah jelas lah, jelas itu apa namanya, misalnya kita mencubit, tapi mencubit penuh nafsu, bukan mencubit yang lain ya, atau menempelkan anggota tubuh, itu juga tidak boleh, itu sudah berbentuk fisik. Ada juga yang misalnya kita tiba-tiba mencium seseorang, itu kan ada juga ya yang mencium seseorang tapi bukan karena keakraban, penuh nafsu, itu nggak boleh. Nah, untuk apa namanya pelecehan fisik yang lain itu misalnya sekarang itu kan kebetulan saya nih Mbak ya mendapat tugas tambahan sebagai koordinator bidang fasilitas kesejahteraan pekerja. Salah satunya adalah fasilitas kesejahteraan pekerja itu KB perusahaan. Nah, kita pemaksaan untuk pekerja melaksanakan itu alat kontrasepsi atau KB, itu pemaksaan kehendak, itu nggak boleh. Nggak boleh, itu hati-hati ya. Pemaksaan ke perkawinan, terus penyiksaan atau eksploitasi seksual. Terus tadi yang terakhir, yang fisik udah jelas ya, karena itu udah cukup gamblang ya, kalau terlihat ya. Kalau yang terakhir itu kekerasan seksual berbasis elektronik, itu gimana tuh Bu? Itu kan sekarang era digital ya, digital itu misalnya kita melakukan perekaman atau mengambil gambar yang bermuatan seksual ya, tanpa izin objek yang diambil gambarnya tersebut, itu nggak boleh. Misalnya kita ada teman, misalnya ada acara apa ya, kita mengambil itu yang sifatnya apa namanya berbau seksual gitu, tanpa sepengetahuan atau izin objeknya, kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Nah, terus ada juga yang kedua, mentransmisikan informasi, mengirim informasi gitu loh Mbak, atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima. Misalnya istilahnya kan kita sering tuh itu sekarang di era digital itu WhatsApp mengirim gambar-gambar yang tidak sewajarnya atau tidak senonohnya, itu sering tidak itu boleh. Bu, stiker-stiker gambar jorok itu Bu. Itu nggak boleh juga gitu. Itu nggak boleh ya Bu, maksudnya walaupun kayaknya lelucon ya. Itu sebenarnya termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Terus misalnya kita melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi, tapi tujuannya untuk apa namanya kepentingan seksual, itu nggak boleh. Jadi kita melacak ya. Sekarang di era digital kan banyak stalking gitu, adik-adik yang pinter apa namanya media sosial ya, mencari informasi-informasi, menguntit apa namanya seseorang untuk kepentingan seksual, itu nggak boleh. Oh, berarti nih Bu, saya punya pertanyaan nih Bu. Ini kan biasanya bercandaan yang kayak gini nih udah dinormalisasikan di lingkungan kerja nih. Misalnya kayak kalau misalnya kita baper, alah cuman kayak gitu doang. Kalau misalnya saya dibercandain, cantik deh, jadi istri kedua saya aja. Yang harus dilakukan oleh pekerja perempuan jika mengalami pelecehan atau kekerasan seksual di tempat kerja ada berbagai cara. Itu yang pertama antara lain melaporkan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang telah dibentuk oleh perusahaan. Lah, bagaimana kalau belum dibentuk Satgas tadi itu? Dia misalnya di perusahaan itu kan ada HRD perusahaan ya, bisa melaporkan kepada HRD perusahaan.
Nah, kalau sudah ada satgasnya, memang kita bisa melaporkan kepada satgas tadi itu. Atau bisa juga pekerja perempuan melaporkan kepada instansi ketenaga kerjaan setempat. Misalnya dia di kabupaten kota, ke Disnaker kabupaten kota, provinsi misalnya. Atau bisa juga langsung melaporkan ke Kementerian Ketenaga Kerjaan. Nah, jalan tempuh terakhir bisa juga yang paling bahaya nih. Pekerja perempuan bisa melaporkan ke kepolisian. Sebenarnya apa aja sih Bu faktor yang sering kali menyebabkan terjadinya pelecehan atau kekerasan terhadap pekerja perempuan di tempat kerja? Jadi Mbak Ersa, ini sebenarnya ada bermacam-macam faktor penyebab pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Antara lain yang pertama itu kurangnya informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Pekerja itu memiliki informasi yang minim, Mbak. Gitu. Yang kedua, pekerja belum paham mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual di tempat kerja, belum paham. Jadi seperti tadi yang Mbak Elsa tanya itu sebenarnya kalau digoda itu termasuk pelecehan nggak sih? Kalau digoda senang itu pelecehan nggak? Gitu loh kan kira-kira. Sebenarnya pelecehan juga, tapi kalau dia nggak terima kan bisa mengadukan kepada pejabat yang berwenang. Terus yang selanjutnya ada rasa takut kadang Mbak, rasa takut ataupun malu untuk mengadu jika terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual kepada dirinya. Jadi dia nanti was-was ya, kira-kira nanti kalau saya mengadu terus apa pandangan orang gitu. Terus ada takut juga, pelecehan seksual kan biasanya tidak terjadi, tidak saja terjadi pada sesama ya, bisa juga antara atasan dengan bawahan gitu. Jadi ada perasaan takut juga. Takut itu macam-macam, takut dipecat, takut diintimidasi atau macam-macam. Terus selanjutnya faktor yang lain adalah pekerja tidak tahu harus mengadu kemana jika mendapat perlakuan yang tidak wajar atau pelecehan seksual atau kekerasan di tempat kerja tadi itu. Dia bingung kan, karena selama ini belum ada semacam edukasi atau sosialisasi tersebut. Itu mungkin Mbak Elsa. Itu ya. Nah, kalau misalnya Bu, peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual di tempat kerja itu gimana ya Bu? Udah ada langkah konkret nggak yang udah diambil sama Kemnaker? Ya, jadi begini Mbak Ersa ya, peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di tempat kerja antara lain yaitu melakukan pembinaan ya, dan pemantauan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 88 tadi tahun 2023, yaitu tentang tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Di situ karena pedoman ya perlu dipedomani Mbak Ersa. Nah, langkah-langkah konkret apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan? Tadi kan tanya begitu ya. Ya antara lain melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif terkait Kepmenaker nomor 88 tahun 2023 ke beberapa wilayah ditujukan kepada stakeholder terkait. Melakukan sosialisasi dan edukasi. Jadi stakeholdernya siapa saja? Tentu saja kan istilahnya stakeholder Kementerian Ketenagakerjaan ada pekerja, pengusaha, terus ada pemerintah juga. Istilahnya pejabat fungsional mediator hubungan industrial di daerah sebagai garda terdepan yang melakukan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terus langkah-langkah konkret yang lain yang telah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah mewajibkan perusahaan untuk mengatur dalam syarat-syarat kerja. Mbak Ersa tahu nggak syarat-syarat kerja itu apa saja? Apa tuh Bu? Syarat-syarat kerja itu antara lain adalah perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama itu harus diatur dalam
syarat-syarat Syarat-syarat kerja tersebut. Jadi yang memuat pencegahan dan penanganan seksual di tempat kerja. Jadi apabila itu kan sebagai syarat-syarat kerja itu pada saat seseorang mau masuk kerja itu ya, Ya, Mbak ya. betul. Nah, jadi di situ sudah kita diwajibkan untuk mengaturnya di situ. Itu udah dua tadi kan ya. Yang pertama melakukan sosialisasi dan edukasi, mewajibkan perusahaan memasukkan dalam syarat-syarat kerja. Yang ketiga, mendorong perusahaan untuk membentuk satuan tugas tadi itu yang biasa dibentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja yang beranggotakan anggotanya jangan cuman pengusaha, jadi unsur manajemen perusahaan dan unsur pekerja atau serikat pekerja jika di perusahaan itu sudah ada serikat pekerja gitu. Jadi ini semuanya sudah terinformasikan ya Bu ya, untuk Kepmen 88 tahun 2023-nya ini perusahaan udah tahu, terus kayak apa namanya mediator di daerah-daerah udah tahu. Jadi ketika ada yang menjadi korban dari pelecehan atau kekerasan seksual ini bisa mengadu gitu ya Bu ya. Ya, seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Oke, ini kalau misalnya di Naker Bu, biasanya kita ada pertanyaan dari rekan Naker. Nah, pertanyaan hari ini itu dari @bailis, S-nya ada 4. Nah, pertanyaannya gini Bu, apa yang harus dilakukan oleh pekerja perempuan jika mereka mengalami atau menyaksikan pelecehan atau kekerasan di tempat kerja? Untuk pekerja perempuan jika mengalami atau menyaksikan pelecehan atau kekerasan di tempat kerja, dia harus mengadukan kepada pejabat yang berwenang. Ya, pejabat yang berwenang tadi itu kan misalnya di situ sudah ada satuan tugas yang dibentuk oleh perusahaan tadi, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, bisa melaporkan kepada satuan tugas tadi itu. Tapi apabila walaupun misalnya Mbak Ersa nih temannya mendapat pelecehan seksual gitu loh, tapi dia tidak berani melaporkan, Mbak Ersa bisa melaporkan gitu sebagai saksi bisa gitu melaporkannya tadi itu. Misalnya di situ belum ada satgasnya, bisa melaporkan kepada HRD perusahaan, atau bisa juga melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Atau misalnya kalau kurang mantap juga bisa langsung melaporkan ke kepolisian setempat gitu. Ke kepolisian kepolisian setempat. Iya. Nah, Bu, kalau misalnya ngelapor gitu kan biasanya takut datanya kebongkar, takut dibuka siapa yang ngelaporin, terus nasib saya gimana nantinya. Itu aman ya Bu kalau misalnya membuat laporan kayak gitu? Jadi sebenarnya Mbak, kalau kita sesuai dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 88 tentang tahun 2023 tadi tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual dan penanganan kekerasan di tempat kerja, itu sebenarnya sudah diatur tugas-tugas satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Antara lain juga istilahnya apa kode etiknya. Dia salah satunya harus menjaga kerahasiaan pihak yang mengadu dan pihak yang diadukan juga. Oh, jadinya aman ya Bu? Ya. Nggak ada data yang kebongkar, jadi rekan Naker yang mengalami atau menjadi saksi dari pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja, jangan takut untuk mengadu dan melaporkan. Rahasianya terjamin. Pertanyaan selanjutnya Bu, ini terkait sanksi untuk pelaku dari kekerasan seksual atau pelecehan di tempat kerja ini. Kebijakan Kemnaker untuk terkait sanksi kepada mereka itu ada kan Bu? Jadi gini Mbak ya, dalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 88 tahun 2023 tadi tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, sebenarnya telah diatur beberapa sanksi ketenagakerjaan yang dapat diberikan perusahaan melalui pengaturan syarat kerja kepada pelaku kekerasan seksual. Ya, misalnya yang pertama sama juga kita di kantor kita juga sama saja, misalnya ada surat peringatan tertulis.
surat peringatan tertulis, ya. misalnya peringatan 1, 2 atau 3 gitu loh Mbak. Yang kedua, pemindahan atau penugasan ke divisi lain, misalnya Mbak Ersa itu mendapat pelecehan seksual di bagiannya gitu ya. Sebelum pada saat pengadukan itu mungkin pihak pimpinan bisa mengambil kebijakan dengan sementara memindahkan atau menugaskan salah satu ke divisi lain gitu. Oh, dipisahin lah. Dipisahkan. Gitu. Terus selanjutnya mengurangi atau menghapus sebagian bahkan keseluruhan dari kewenangannya di perusahaan. Misalnya nih dia sudah terbukti istilahnya sanksi tadi itu udah ada peringatan tertulis, tapi kita peringatan tertulis itu setelah mendapatkan bukti-bukti ya Mbak ya. Bukti-bukti kan pada saat seseorang mengadukan mendapatkan pelecehan seksual, tentu saja pihak yang berwenang tadi mengumpulkan data-data, bener nggak sih terjadi pelecehan seksual gitu loh. Nah kalau sudah benar-benar ada bukti dalam bentuk istilahnya yang konkret, misalnya CCTV misalnya ya, terus ada bukti apa istilahnya, misalnya ada saksi gitu, dia bisa melakukan tadi itu surat peringatan tertulis. Nah kalau dia tidak berubah juga istilahnya, dia bisa memindahkan ke divisi lain atau bisa juga mengurangi tadi atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan dari kewenangannya di perusahaan. Misalnya dia seorang misalnya manajer gitu ya, kewenangannya dikurangi atau bahkan dicopot ya jabatannya sebagai manajer, manajer atau bisa kalau memang dia sudah parah istilahnya benar-benar sudah menuju istilahnya pembuktian yang konkret, dia bisa dilakukan, perusahaan bisa melakukan pemberhentian sementara atau skorsing Mbak. Nah, skorsing itu atau kalau yang lebih parah lagi bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, tapi kembali lagi tadi kan saya sudah sampaikan ya Mbak, pengaturannya harus ada dalam syarat-syarat kerja yang perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Itu yang harus tertuang tuh. Nah, harus tertuang. Jadi langsung bisa kita eksekusi bila terjadi pelecehan seksual atau kekerasan di tempat kerja tadi itu. Oke. Tadi kita ngomongin untuk pelakunya. Sekarang kita ngomongin korbannya nih Bu. Bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa korban pelecehan seksual ini mendapatkan hak-haknya seperti hak atas kompensasi dan rehabilitasi. Kan biasanya kalau misalnya jadi korban kayak gitu ada yang trauma nih Bu. Itu gimana tuh Bu haknya Bu? Jadi cara Kemnaker memastikan bahwa korban pelecehan seksual mendapatkan hak-haknya seperti hak atas kompensasi dan rehabilitasi. Yang pertama melalui keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 88 tadi tahun 2023 bahwa penanganan pengaduan kekerasan seksual di tempat kerja harus dilaksanakan secara serius. Artinya harus dilaksanakan secara serius dengan memastikan, kita harus memastikan ya Mbak bahwa pengaduan tersebut ditangani dengan segera dan tanpa diskriminasi. Jadi dan tanpa diskriminasi. Misalnya yang diadukan itu ternyata atasannya gitu ya, artinya atau saudaranya pimpinan gitu. Jadi tidak diproses Mbak, itu nggak boleh. Jadi di situ Kementerian Ketenagakerjaan melalui tadi Kemnaker tadi itu sudah diatur. Jadi penanganan harus dilaksanakan segera dan tanpa diskriminasi. Tadi itu kan sudah kita singgung ya, Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa perusahaan mengaturnya dalam peraturan perusahaan, PKB dan dalam syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja itu antara lain perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
dan mengatur dalam PPPKB dan perjanjian kerja tadi itu juga harus mengatur sanksi-sanksi ketenaga kerjaan yang nantinya akan diberikan kepada pelaku kekerasan seksual jika terjadi kekerasan seksual di tempat kerja. Jadi sanksi-sanksinya juga harus ada, Mbak. Harus ada. Mm-mm. Oke. Berarti yang harus tertuang di situ adalah sanksi dan bagaimana penanganannya Iya. dan hak-hak dari si korbannya ini ya Bu ya. Iya. Harus tertuang di situ semua. Oke. Bu, tadi kan kita udah ngomongin sanksi untuk pelakunya, Bu. Sekarang kita ngomongin tentang gimana korbannya. Nah, bagaimana sih Bu Kemnaker memastikan bahwa korban pelecehan seksual mendapatkan hak-haknya seperti hak atas kompensasi dan rehabilitasi, Bu? Jadi cara Kemnaker memastikan bahwa korban pelecehan seksual mendapatkan hak-haknya seperti hak atas kompensasi dan rehabilitasi itu melalui berbagai cara. Yang pertama melalui keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 88 tahun 2023 bahwa pengaduan kekerasan seksual di tempat kerja tersebut harus dilaksanakan secara serius dengan memastikan ya Mbak, kita harus memastikan bahwa pengaduan tersebut ditangani dengan segera dan tanpa diskriminasi. Dengan segera dan tanpa diskriminasi. Artinya tidak memandang siapa yang diadukan tersebut, harus segera diproses. Berarti atasan gak mandang ya Bu? Nggak mandang. Jadi di situ Kemenakernya sudah mengamanahkan begitu Mbak. Betul. Harus segera ditangani secara serius dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk mengatur dalam syarat-syarat kerja secara rinci. Tadi itu hal-hal yang perlu dilakukan pertama kali mencegah dulu dong. Ya, mencegah dulu ya. Terjadinya kekerasan seksual yang mungkin terjadi di tempat kerja. Jadi diatur secara rinci, mencegah dulu. Mencegah kan lebih baik ya daripada menangani. Betul. Jangan jadi, sampai kejadian dulu, harus iya, dicegah dulu. Jadi pencegahannya dalam syarat-syarat kerja itu dimasukkan secara rinci. Itu dalam syarat-syarat kerja tadi kan Mbak Elsa sudah tahu ya, syarat-syarat kerja itu antara lain perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Apa itu masing-masing nanti aja, kalau Mbak Elsa sudah belajar terkait hubungan industrial tentu akan mengerti. Yang selanjutnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan juga mewajibkan perusahaan untuk mengatur terkait penanganan dan sanksi-sanksi ketenagakerjaan yang nantinya akan diberikan kepada pelaku kekerasan seksual jika terjadi kekerasan seksual di tempat kerja. Jadi bukan menakut-nakuti, paling tidak ada semacam gambaran ya, oh sebenarnya aturannya begini loh kalau melakukan pelecehan atau kekerasan seksual di tempat kerja. Jadi teman-teman pekerja laki-laki ataupun perempuan akan berhati-hati dalam tindakan sehari-harinya. Gitu. Oh ternyata ada sanksinya nih, jadi nggak boleh asal-asalan, nggak boleh ngegodain orang gitu ya. Iya. Betul. Tentu saja gini Mbak, pada saat kita menyusun dalam syarat-syarat kerja tadi itu, kalau sudah disusun ya jangan disimpan. Disosialisasikan. Jadi biar teman-teman pekerja tahu ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu artinya apa sih yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tadi itu, gitu. Jadi kita nggak tahu bahwa sebenarnya resikonya berat ternyata. Kita tidak tahu karena tidak pernah disosialisasikan itu isi dari syarat-syarat kerja tadi itu. Di samping itu cara Kemnaker memastikan tadi itu Mbak untuk bahwa korban pelecehan seksual mendapatkan hak-haknya tadi itu antara lain dengan pendampingan kepada korban. Jadi korban yang mendapatkan pelecehan seksual itu jangan didiemin Mbak.
Dia jadi harus ada pendampingan dari perusahaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang biasa dikenal itu loh, Undang-Undang TPKS dan aturan pelaksanaannya. Jadi sebenarnya Mbak Ersa, pedoman pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan di tempat kerja tadi itu, Kemenaker tadi itu merupakan pelengkap dari Undang-Undang TPKS tadi itu. Jadi untuk melengkapi TPKS-nya ini dikeluarkanlah Kemenaker 88 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, gitu ya Bu? Iya. Untuk dipedomani ya Mbak ya. Terus oleh... cara lain yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yaitu memberikan perlindungan, dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan kepada korban yang diadukan apabila terjadi pelanggaran norma ketenagakerjaan, Mbak. Pelanggaran norma ketenagakerjaan itu seperti Ibu? Misalnya ada norma-norma ketenagakerjaan itu kan ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 itu dilanggar, atau terjadi perselisihan hubungan industrial oleh perusahaan akibat tindak kekerasan seksual di tempat kerja tadi itu. Jadi pihak instansi ketenagakerjaan setempat atau Kementerian Ketenagakerjaan memberikan perlindungan tadi itu apabila ada pelanggaran norma ketenagakerjaan, Mbak ya. Dari pengaduan tadi itu akibat tindak kekerasan di tempat kerja tadi itu. Udah jelas Bu, aturan Rekanakar udah jelas dan berani untuk melapor kalau misalnya menjadi korban atau jadi saksi ya Bu ya. Nih, Bu Endang ada pesan nggak nih buat pekerja perempuan di Indonesia yang mungkin sedang menghadapi tantangan di tempat kerja Bu? Boleh nih ngasih pesan. Oke. Mungkin pesan yang perlu kami sampaikan kepada pekerja perempuan di Indonesia yang mungkin sedang menghadapi tantangan di tempat kerja ya. Antara lain yaitu bahwa tindakan kekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang tidak dapat ditolerir. Ya, sehingga diharapkan pekerja berani untuk melaporkan atau speak up. Ya, pekerja namanya pekerja ya, pekerja perempuan bisa juga pekerja laki-laki, karena sekarang dari data yang ada itu pelecehan itu tidak hanya dialami oleh pekerja perempuan saja, pekerja laki-laki juga banyak mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Dan apabila menyaksikan atau mengalami kasus kekerasan di tempat kerja, jadi berani bicara. Misalnya kita juga, teman kita mendapat kekerasan atau pelecehan seksual, kita pura-pura nggak tahu, itu nggak boleh. Kita harus gitu, berani bicara, speak up, Mbak. Selanjutnya sikap ini untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan kenyamanan dalam bekerja tanpa kekerasan dan pelecehan seksual demi terciptanya zero tolerance for violence and harassment di tempat kerja. Jadi keren banget kan, Mbak? Pesannya keren nih Bu nih. Mantap. Nah, Rekanakar ingat-ingat terus pesan dari Bu Endang untuk berani speak up, berani membela diri, berani melaporkan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, baik itu terjadi ke diri rekan atau ke rekan kerja lainnya. Nah, ini udah selesai. Kita udah selesai, closingnya gimana, Mas? Terima kasih banyak Bu Endang. Jangan kapok-kapok main ke Nanya Kerjaan. Oke, terima kasih juga Mbak Elsa. Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Demikian rekan obrolan kita hari ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Nah, jangan lupa rekan untuk berani speak up untuk diri rekan maupun rekan kerja lainnya. Saya Ersa. Saya Endang Yuni Astuti, pejabat fungsional mediator hubungan industrial dari Ditjen PHI dan Jamsos. Mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di Nanya Kerjaan selanjutnya. Dadah. Salam.